Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok saya akan menjelaskan cara pembuatan tuna kaleng. Tuna kaleng merupakan makanan langsung atau ready to eat. Tuna kaleng memiliki kadar air sekitar 20% setelah pemasakan atau cooking. Proses pembuatan ikan tuna kaleng memiliki 11 proses. Proses pertama adalah resaving dan thawing. Tahap resaving dan thawing merupakan tahap penerimaan dan pemeriksaan bahan baku sesuai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Penerimaan bahan baku yang sudah di freezing kemudian di thawing atau menaikkan suhu untuk menghilangkan es dan menaikkan suhu ikan. Tahapan ini berfungsi mencegah kontaminasi dengan mikroorganisme. Proses kedua, batching. Batching adalah proses di mana ikan dipisahkan dari organ dalam yang dapat mengkontaminasi daging ikan melalui pembusukan. Ikan yang sudah ditewing kemudian dipotong bagian perut untuk dikeluarkan bagian saluran pencernaan dan darah. Hasil organ dalam yang didapat digunakan sebagai pakan ternak. Proses ketiga, cooking. Dilakukan dalam cooker dinner suhu 90 derajat Celcius. Tujuan dari tahap ini yaitu mematangkan daging ikan dan menghilangkan bau amis ikan. Proses keempat, spray cooling. Spray cooling merupakan tahap yang bertujuan mendinginkan ikan yang sudah dimasak dalam cooker. Suhu yang digunakan yaitu 25 derajat Celcius. Proses cooling juga memudahkan proses berikutnya agar tidak panas dan mencegah kontaminasi produk. Proses kelima, deheading. Tahap deheading yaitu penghilangan kulit, duri, kepala, dan sisik. Penghilangan ini bertujuan mendapatkan loin atau daging ikan tuna utuh. Penghilangan tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan pisau pemotong. Pemotongan harus dilakukan searah. Hasil atau limbah pemotongan tersebut digunakan untuk pembuatan tepung ikan. Proses keenam, trimming. Pada daging tuna terdiri dari brown meat dan white meat. Brown meat merupakan daging yang tidak dapat dikonsumsi. Sedangkan white meat, daging yang akan diberikan media dan dikonsumsi langsung oleh konsumen. Proses trimming merupakan proses pemisahan brown meat dan white meat. Proses ketujuh, filling. Di dalam unit operasi ini, filling merupakan pengisian bahan ke dalam bahan pengemas yaitu kaleng. Pengisian loin dilakukan menggunakan tenaga pekerja. Pengisian bahan dilakukan dengan menimbang berat bahan dengan kaleng sesuai kebutuhan pembeli. Bentuk bahan yang akan diisi berdasarkan permintaan pembeli seperti pengisian loin, flake, dan cang. Selanjutnya adalah proses ke-8, yaitu simming. Nah, unit operasi ini merupakan proses pembungkusan kaleng dengan menutup rapat kaleng produk menggunakan tutup kaleng. Proses simming menggunakan alat bernama simmer. Nah, produk ini akan berada di dalam conveyor kemudian akan disimmer dengan sistem batch. Selanjutnya, proses ke-9 yaitu can washing. Pada unit operasi, produk akan dispray menggunakan uap dan air. Produk kaleng yang sudah disimming kemudian akan masuk ke proses spray uap dan air. Nah, proses ini bertujuan untuk menghilangkan atau membersihkan kaleng yang terkena minyak. Minyak yang berikatan dengan kaleng akan menimbulkan kerak yang sukar dihilangkan. Pencegahan yang dilakukan yaitu membersihkan dengan uap air. Proses selanjutnya adalah sterilisasi. Tujuan dari sterilisasi yaitu membunuh mikroorganisme yang ada pada produk. Sterilisasi menggunakan retort berjumlah 4 buah. Satu buah retort dapat menampung 6.000 kaleng untuk proses sterilisasi. Suhu sterilisasi yang digunakan yaitu 120 derajat Celcius selama 1 jam, yang diatur pada komputer. Selanjutnya adalah proses ke-11, yaitu packaging. Packaging merupakan proses pemberian label atau merek produk pada kaleng. Label atau merek produk didesain di komputer dan dipasangkan pada produk menggunakan mesin otomatis.